Halo, tes. Suaranya kedengeran ya? Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan teknis yang di luar dugaan. Jadi kita harus pindah link dan aku harap teman-teman masih tetap semangat untuk kulik-kulik informasi tentang work holiday visa bersama narasumber kita pada pagi ini, pada siang ini, Juan Claudion Han SECHCH. Beliau adalah Marketing Director in Best Partner Education. Kemudian beliau adalah Visa Consultant in Best Partner Education dan Certified Human Capital. Ya, apakah Bang John sudah hadir? Oh, sudah. Kedengeran? Sudah ready, Bang John? Sudah ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menunggu dan masih antusias untuk mengikuti webinar kali ini. Seperti biasa, perkenalkan saya Salsa Nabila, saya merupakan Education Consultant in Best Partner Education. Nah, udah nggak sabar nih teman-teman buat mulai webinarnya yang sempat kita tunda beberapa menit. Nah, mungkin kalau yang udah pernah join, udah tahu arah rundown-nya kemana. Jadi pertama-tama aku mau kasih tahu nanti akan ada sesi penjabaran sedikit informasi dari Bapak Juan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman diharapkan di sesi ini dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena di sesi ini teman-teman bisa istilahnya konsultasi gratis dengan expertnya gitu. Jadi kalau di luar ini mungkin akan ada sedikit tambahan biaya gitu. Jadi kami fasilitasi setiap Sabtu ada kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman diharapkan bisa memberikan pertanyaan dan bisa kulik sedalam-dalamnya informasi dari Bapak Juan. Oke. Tanpa membuang-buang waktu, webinar kali ini webinar Working Holiday Visa Masterclass dengan judul Gateway to International Success in Your Career. Saya buka dan apakah Bapak Juan sudah siap untuk memberikan materinya pada siang hari ini? Oke. Oke, boleh dipersilakan waktu dan tempat. Okay, hello, good morning guys. Good morning everyone. I hope you guys are doing well. As usual, kenalin namaku Juan. Aku merupakan Chief Marketing Officer di Best Partner Education dan juga Yayasan Berdekat Anak Bangsa. Sebelumnya, I would like to ask to everyone, apakah ada yang baru pertama kali join ke Zoom meetingnya kita atau webinar tentang WHV? Atau ada di sini yang sudah 2 kali? Karena sepertinya saya ada melihat Bro Stephen Kartiadi nih. Wah, ini Bro Steven sudah di Australia nih soalnya. Orang masih ketahuan sama Konjuan nih. Halo Coach Steven, gimana kabarnya? Udah tenang nggak sini. Udah menikmati Oke, hidup katanya. dan menikmati hidup ya. Oke. Nanti Dibantu sama kebetulan best bakal partner. kemungkinan nanti di akhir sesi mungkin Coach Steven bisa berikan testimoni. Oke? Boleh, boleh. Yuk Oke. lanjut Konjuan. Oke. Baik. Kita mulai ya. Aku akan share screen. Screenku sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah ya Sudah seharusnya ya. aman, sudah aman. Oke. Alright. Jadi kita hari ini akan bahas tentang WHV, Work and Holiday Visa. Sebenarnya bukan working and holiday visa. Karena kalau working and holiday visa itu dia subclass 417. Tapi kalau subclass yang punya kita itu subclass 462. Artinya dia bukan working holiday visa, tapi work and holiday visa. Bedanya 462 sama 417 adalah kalau 462 itu untuk negara-negara tertentu seperti Indonesia biasanya yang masih developing country atau negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Dan mereka biasanya harus lulus S1 dulu, baru bisa S1 atau D3 atau D4 untuk bisa mendapatkan WHV ini. Tapi kalau misalnya subclass 417, itu biasanya negara-negara Eropa, UK,
USA, dan negara-negara lainnya. Kalau 417 baru lulus SMA itu juga udah bisa pergi WHV dan tanpa harus ada tes bahasa Inggris, tanpa harus ada proof of financial capability dan segala macam. Nah, ini ada sosial media kita. Silakan keep in touch dengan Instagram pribadiku, John Kaudion, dan juga ada Best Partner Education. Di sini kita akan terus berbagi informasi tentang kehidupan Australia itu bagaimana, dan juga bagaimana cara mendapatkan visa, dan juga kelas-kelas persiapan yang bisa teman-teman ambil sebelum teman-teman berangkat ke Australia. Oke, jadi kita bahas WHV. WHV itu apa sih? Jadi WHV itu merupakan visa yang memberikan hak bagi para pengunjung atau bagi para citizen di luar Australia untuk liburan dan bekerja atau menetap di Australia selama 12 bulan hingga 36 bulan. Pertama, wajib memiliki paspor dan pemegang WHV atau WHV holder ini dapat bekerja dan berlibur di Australia. Lalu untuk harga WHV sendiri itu 635 AUD dan minimal usianya 18 tahun sampai 30 tahun. Gimana kalau saya sudah 30 tahun, Kak? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya itu sudah tidak bisa WHV lagi? Jawabannya masih bisa. Selama masih 30 tahun, belum berubah ke 31 tahun, maka masih bisa. Saya memiliki satu klien namanya Luciana. Dia usianya 30 tahun dan dia granted WHV-nya di tanggal 4 April 2024. Sedangkan dia ulang tahun tuh di tanggal 28 April 2024. Jadi itu sudah mepet banget. Tetapi dia tetap dapat izin untuk bekerja dan berlibur dan stay di Australia dengan WHV selama 1 tahun ke depan. Jadi walaupun kakak semua sudah 30 tahun, teman-teman semua sudah 30 tahun, itu masih bisa untuk berangkat WHV. Jadi jangan minder, jangan putus asa, pasti bisa. Selama yang masih masih berjuang, masih ada jalannya, pasti bisa. Oke, next. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk WHV? Nah, ini menarik. Kita perlu membahas satu persatu dokumen yang perlu kita bahas. Karena biasanya, walaupun kita sudah memberikan detail seperti ini kepada para pengaju visa, para mereka yang calon pengaju visa WHV, masih banyak yang bingung. Oh, paspornya berlaku minimum 18 tahun itu bagaimana? Ijazahnya, transkrip nilainya bagaimana? SKCK-nya bagaimana? Pas fotonya bagaimana? Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, KTP. Ya, KTP seperti biasa, yang penting dia iktp dan namanya sesuai dengan paspor atau namanya sesuai dengan ijazah, dengan kakak dan dengan akte. Gimana kalau misalnya nama di KTP beda dengan paspor? Itu tidak masalah selama tidak berbeda jauh. Misalnya Juan Lim, ya kan? Juan Lim di paspor, tapi di KTP hanya Juan. Nah, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem. Yang menjadi problem adalah misal di KTP namanya Juan, di paspor namanya Stephen. Nah, itu jauh berbeda, itu akan menjadi sebuah masalah. Maka perlu ada surat beda nama. Lalu kedua, paspor dengan masa berlaku minimal 18 bulan. Nah, ini artinya bukanlah kita harus bikin paspor dan harus berlaku 18 bulan dulu paspornya. Tetapi paspornya harus ada sisa masa berlaku selama 18 bulan ke depan. Artinya, teman-teman semua kalau punya paspor untuk mengajukan WHV minimal, paspornya berlaku 2 tahun ke depan. Jadi jangan sampai dia expired di bawah setahun atau di bawah 18 bulan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang paspornya sudah mau habis masa berlakunya untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan, sudah bisa diperpanjang. Datang ke imigrasi, ambil kuotanya, booking lewat M-Paspor, dan silakan ajukan paspor yang baru. Karena kalau sudah di bawah 18 bulan masa berlakunya, maka sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke? Lalu ketiga, ijazah atau transkrip nilai. Ijazah ini minimal D3 atau D4 atau S1. Jadi teman-teman silakan ada yang D3, ada yang D4, ada yang S1, silakan lampirkan ijazahnya dan transkrip nilai semua semester. Oke? Untuk WHV nanti ini juga perlu ditranslate ini. KTP perlu translate, ijazah dan transkrip nilai perlu translate, sama beberapa dokumen lainnya yang akan saya jelaskan nanti di akhir. Lalu SKCK. SKCK ini teman-teman, untuk visa WHV-nya itu opsional. Tapi untuk SDU WHV-nya itu wajib, mandatory. Jadi ada 2 step untuk WHV. Step pertama adalah SDU WHV, step kedua adalah WHV.
Step pertama itu kita berurusan dengan pemerintah Indonesia, yaitu Kemenkumham dan juga Ditjen Imigrasi. Kalau WHV kita berurusan dengan imigrasi Australia dan juga Kedutaan Besar Australia terhadap Indonesia. Alright? Jadi SDWHV dan WHV itu berbeda. Dia sama tapi berbeda, berbeda segmen. SDWHV kita perlu SKCK wajib dan minimal setingkat Polda. Untuk saat ini kita kan membuat SKCK itu di kepolisian. Dan dari kepolisian itu mereka punya aturan. Kalau ada orang yang mau bikin SKCK dengan kepentingan atau tujuan untuk keluar negeri, maka pembuatan SKCK itu harus di Mabes Polri. Nah, ini menjadi suatu kebingungan kemarin di ranah dunia per ini. Orang-orang jadinya mengeluh bahwa apakah saya yang di Manado, saya yang di Pontianak, saya yang di Surabaya harus ke Jakarta dulu untuk bikin SKCK. Nah, akhirnya saya tanyakan ke imigrasi Indonesia dan imigrasi menjawab bahwa tidak harus, tidak perlu. Teman-teman bisa mencetak SKCK di Polda masing-masing provinsi. Misalnya yang di Pontianak, maka cetaklah Polda di Pontianak, Polda Kalbar. Misalnya ada yang di Kaltim, maka cetaklah di Polda Kaltim. Misalnya ada di Surabaya, maka cetaklah di Polda Jatim. Jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, lalu SKCK tidak perlu translate, teman-teman. SKCK itu bahasanya ya lampirkan seperti itu saja. Dan SKCK itu berlaku selama 6 bulan. Jadi kalau sudah lewat 6 bulan, tolong diperpanjang. Jangan sampai SKCK-nya sudah tidak berlaku, teman-teman lampirkan, malah nantinya jadinya ditolak permohonan SDWHV-nya. Oke, lanjut. Itu ada pas foto latar putih. Oke, tanpa aksesoris. Kalau bisa mukanya datar atau tersenyum dan harus kelihatan semua mukanya. Pakai baju berkerah dan ukurannya 4x6. Untuk pas foto, teman-teman nggak perlu cetak, hanya perlu filenya aja karena semua pengurusan SDU WHV dan juga WHV itu semuanya online. Selanjutnya ada PTE Official Test dengan minimal skor 30 yang masih berlaku selama 12 bulan. Artinya teman-teman, mau teman-teman menggunakan IELTS ataupun PTE, sertifikatnya secara umum itu berlaku 2 tahun. Tetapi untuk SDU WHV dan juga untuk WHV, dia hanya berlaku 1 tahun saja. Oke, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 1 tahun atau lewat dari 12 bulan masa berlakunya, maka teman-teman semua sudah harus melakukan tes ulang, ujian ulang, PTE ataupun IELTS, regardless. Oke, jadi ini perlu hati-hati, perlu diperhatikan. Kemarin ada salah satu orang tuh yang hampir PT-nya expired dan dia kebetulan di Maret dapat kuotanya. Itu Bro Steven. PT-nya kalau dia nggak dapat kemarin, kemarin mungkin sudah expired PT-nya. Untungnya sekarang dia sudah di Aussie dan sudah berangkat. Oke, lanjut. Kita ke KTM, Kartu Tanda Mahasiswa, lalu keterangan mahasiswa aktif dan KHS. Nah, ini khusus mahasiswa. Kenapa ada yang khusus mahasiswa? Karena pada dasarnya WHV itu tidak mewajibkan orang untuk lulus kuliah dulu. Jadi WHV itu sebenarnya minimal teman-teman masih berada di semester 5 perkuliahan atau sudah menyelesaikan 4 semester studi di perkuliahan. Kalau misalnya teman-teman D3 sudah semester 5, ya silakan. Kalau misalnya mau WHV, ambil cuti setahun. Atau misalnya nggak mau selesaikan juga nggak masalah. Tapi saran saya, selesaikan saja dulu. Sudah selesai baru tinggal ajukan WHV. Karena siapa tahu setelah 3 tahun WHV, teman-teman nggak pengen stay lagi di Aussie, pengennya balik ke Indonesia. Kan sayang kalau misal sudah balik ke Indonesia tapi nggak ada gelar dari studi sebelumnya, pendidikan sebelumnya. Oke? Lanjut, kita ke akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini juga nanti perlu ditranslate. Untuk akte itu hanya perlu dilampirkan ketika pengajuan visa WHV atau visa enlargement. Kakak juga sama perlu ditranslate. Lalu ada surat keabsahan dokumen yang menyatakan bahwa semua dokumen adalah dokumen milik pribadi dan semuanya valid, asli, dan legit. Surat keabsahan dokumen, bagaimana cara mendapatkannya? Itu ada formatnya. Nah, nanti saya bisa kirimkan, nanti teman-teman silakan chat pribadi ke saya. Saya akan kirimkan format surat keabsahan dokumennya. Nanti dia perlu dicetak, lalu ditandatangan di atas materai 10.000. Setelah itu baru dilampirkan ke pembukaan SDWHV. Dokumen tambahan untuk pengajuan visa adalah surat keterangan kerja dan rekening koran 3 bulan terakhir dengan saldo minimal 5.000 AUD.
Kenapa itu perlu? Karena biasanya ada random check. Random check itu merupakan istilah yang dibuat oleh para masyarakat pengaju WHV, tetapi sebenarnya istilah yang benarnya itu adalah S56, Request for More Information. Jadi imigrasi ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai dan terkait dari si pengaju visa WHV agar mereka bisa lebih yakin untuk menerima si pengaju untuk pergi masuk ke Australia dan bekerja di Australia. Kita lanjut. Potensi dari WHV, oke? Jadi WHV itu bukan hanya setahun aja, teman-teman. Memang untuk WHV yang dipromosikan oleh Dijen Imigrasi itu hanya berlaku setahun. Tetapi ketika teman-teman sudah sampai di Australia, teman-teman itu berpotensi untuk perpanjang visa WHV-nya. Jadi WHV bisa diperpanjang sampai tahun ketiga. Kalau misal teman-teman sudah di Australia, teman-teman silakan cari pekerjaan-pekerjaan yang eligible untuk second WHV dan third year WHV. Kenapa WHV diciptakan? WHV diciptakan untuk untuk mendorong pembangunan daerah-daerah di Australia, seperti di Perth, Western Australia, Queensland, Adelaide, lalu Tasmania, lalu Tamworth, dan daerah-daerah lainnya. Makanya WHV itu penting sebenarnya bagi Australia karena mereka perlu pekerja-pekerja dari luar negeri untuk datang ke Australia dan bekerja di daerah-daerah untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah tersebut. Dan bahkan kalau misal teman-teman sudah WHV di daerah-daerah tertentu, di sektor pekerjaan tertentu, teman-teman bisa diundang untuk permanent resident. Dan permanent resident juga itu ada undangan, ada surat invitation-nya. Surat invitation-nya itu dari imigrasi dari masing-masing daerah. Misalnya ada daerah di Queensland, oh mereka butuh pekerja di bidang accounting atau di bidang meat factory worker. Maka dia akan mengundang teman-teman semua yang mungkin sudah punya pengalaman 3 hingga 5 tahun di bidang tersebut dan mengundang teman-teman untuk menjadi PR di daerah tersebut. Dan teman-teman akan mendapatkan masa berlaku visa untuk bekerja selama 5 tahun ke depannya. Dan membolehkan teman-teman buat buka usaha dan juga punya keluarga. Jadi sangat besar potensi kalau teman-teman sudah punya WHV, nanti ubah ke student visa, dari student visa bisa ubah ke graduated skill visa, dari graduated skill visa ubah ke TSS atau temporary skill shortage 482. Setelah itu teman-teman bisa mengambil permanent resident. Nah, jadi prospek dari WFH itu panjang. Apalagi kalau teman-teman masih ada yang baru fresh graduate, itu oke banget. Teman-teman silakan mulai WHV, second WHV, third WHV dan ikuti alur yang sudah saya jelaskan di slide ini. Teman-teman bisa screenshot ini ada alur PR pathway. Ada nggak Kojuan PR pathway yang lebih cepat dibandingkan harus bertahun-tahun tinggal di Australia? Ada. Cari pasangan di Australia dan nikah sama orang Australia. Tetapi kita tidak pernah bisa menebak ya apakah kita berjodoh dengan mereka atau tidak. Dan jangan sampai hanya karena ingin PR, kasih sayang dan cinta menjadi tumbal ya. Oke? Nah, selanjutnya ada website pendukung yang bisa teman-teman coba akses. Itu pertama ada imi.homeaffairs.gov.au. Ini website berbahasa Inggris, jadi teman-teman mungkin perlu sedikit usaha untuk mengerti dari website ini karena bahasa Inggrisnya juga dia formal, jadi akademik banget. So, tapi bisa teman-teman coba akses untuk mencari tahu kriteria-kriteria dari masing-masing visa. Karena pada dasarnya visa itu ada banyak banget. Misalnya selain WHV, teman-teman bisa ambil apa sih? Ada training visa atau 407. Nah, itu teman-teman juga bisa ambil. Nah, namun so far yang berdasarkan observasiku, yang paling murah dan yang paling mudah itu adalah WHV. Jadi itulah kenapa banyak yang mau WHV karena lebih mudah dan lebih murah dibandingkan visa training. Karena training kita juga perlu bayar masa training dan segala macamnya. Lalu kedua ada website oleh pemerintah Indonesia itu whv.imigrasi.go.id. Nah, website ini adalah yang biasa kita gunakan untuk perebutan kuota SDWHV. Jadi setiap tahun teman-teman, itu ada sekitar 4.000 hingga 6.000 kuota yang dirilis oleh kedutaan dan yang disebarkan oleh imigrasi Indonesia. Kuota-kuota ini tentunya terbatas, hanya 6.000, hanya 5.000, ya kan? Sedangkan yang berminat untuk WHV itu bisa puluhan ribu, bisa belasan ribu. Sehingga perlu adanya sistem di mana
orang-orang yang mau mengajukan WHV harus mengambil kuotanya sendiri. They have to work untuk mendapatkan WHV ini, SD WHV ini. Makanya diciptakan pembukaan kuota atau pembukaan slot untuk SD WHV. Biasanya satu batch itu dibuka sekitar 1.500 hingga 2.000 kuota. Dan biasanya di dalam satu tahun ada 3 hingga 5 kali batch. Tahun lalu di 2023 itu ada 5 kali pembukaan. Tahun ini baru sekali, yaitu di bulan Maret lalu. Mungkin ke depannya itu di bulan Juli. Catat ya teman-teman, ini masih forecasting, masih prediksi. Kemungkinan akan dibuka di bulan Juli berdasarkan analisa fundamental. Alright? Nanti saya akan berikan contoh bagaimana sih website dari imigrasi.go.id ini dan apa yang perlu dilampirkan itu apa saja. Dan tips-tipsnya itu apa saja untuk mendapatkan slot SDWHV-nya. Oke, kenapa sih harus WHV? Buat teman-teman yang mungkin baru join, sudah pernah dengar WHV dan penasaran, prospek WHV itu apa saja? Tadi pertama kita sudah bahas, itu ada PR Pathway yang membolehkan teman-teman buat stay secara jangka panjang di Australia. Lalu potensi pendapatan. Tentu, jika kita sudah mendengar work, yaitu bekerja, kita pasti berpikir penghasilan, penghasilan, penghasilan. Saya ingin mengubah masa depan, saya ingin mendapat penghasilan yang banyak di Australia. Saya domisili di Pontianak dan jujur orang Pontianak banyak yang pergi ke Australia menggunakan WHV, student visa, dan visa-visa lainnya untuk bekerja di sana. Kenapa? Karena potensi pendapatannya gede banget, yaitu 50 juta plus per bulan. Mungkin ini terdengar too good to be true dan mungkin akan ada banyak orang yang menyangkal pernyataan saya, tetapi ini adalah hal yang nyata. Ya mungkin memang banyak juga yang susah mencari pekerjaan di Australia, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak juga yang mendapatkan pekerjaan yang sangat baik di Australia dan bisa bahkan mendapatkan 50 sampai 100 juta per bulan. It's possible. Dan nanti saya akan memberikan satu short video yang saya dapatkan dari TikTok, itu testimoni orang-orang yang sudah pergi ke Australia. Lalu, lama tinggal bisa 1 hingga 3 tahun dan networking teman-teman itu luas banget, mencakup seluruh dunia. Karena WHV itu bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk negara-negara lainnya, negara ASEAN lainnya, negara Eropa, negara-negara Timur, dan segala macamnya. Jadi, WHV sangat luas. Teman-teman bisa networking ke seluruh penjuru dunia. Dan siapa tahu dari satu WHV Australia, teman-teman bisa kenal dengan orang dari negara lainnya dan orang tersebut membuka usaha di negara asalnya dan bisa mengundang teman-teman buat kerja di negaranya dia. Siapa tahu teman-teman bisa dari Australia ke Swiss. Sangat oke banget karena Swiss memiliki salah satu pendapatan terbesar di dunia. Oke, sekarang kita lihat ini adalah contoh visa granted yang ada di batch November lalu. Jadi ini nama konsumennya namanya Reni. Dia mengajukan WHV bersama saya dengan saya, tetapi dia SD WHV dia tentu dia mandiri, dia pribadi. Oke, dia sudah dapat SD WHV di bulan November, tapi baru apply-nya itu di bulan Januari dan granted-nya di 21 Februari 2024. Nah, ini teman-teman coba perhatikan ya, date of grant-nya atau tanggal dari visanya granted itu 21 Februari 2024. For first entry arrive by atau must not arrive after 21 Februari 2025. Artinya si Reni ini tidak boleh pergi ke Australia setelah 21 Februari 2025. Mungkin teman-teman semua akan berpikir bahwa oh, masa visanya tuh maksudnya setahun aja. Kalau misalnya dia sudah stay, kalau misalnya dia sudah dapat visanya dan dia belum berangkat selama 6 bulan dan dia berangkat sampai ke Aussie, berarti batas masa tinggalnya hanya sampai 21 Februari. Itu teman-teman salah persepsi. Jadi begini teman-teman. Arti dari must not arrive after itu adalah teman-teman diberikan masa tunggu atau masa tinggal di Indonesia selama setahun. Oke, ini kan tulisannya must not arrive after 21 Februari 2025. Tetapi gimana kalau misalnya teman-teman sampai di Australia, menginjakkan kaki di Australia pada tanggal 20 Februari 2025? Apakah masa visanya hanya berlaku selama 1 hari? Tidak, jawabannya.
Jadi teman-teman, visanya baru akan aktif ketika teman-teman sampai di Australia. Ketika teman-teman menginjakkan kaki di Australia. Jadi teman-teman, WHV itu unik. Teman-teman boleh teman-teman diperbolehkan untuk persiapan dulu selama setahun di Indonesia. Let's say selama 6 bulan setelah visa granted teman-teman berangkat. Masa berlaku visa teman-teman tidak akan berkurang. Masa berlaku visa teman-teman baru akan aktif, baru akan berlaku ketika teman-teman datang ke imigrasi Australia dan dicap. Oke? Jadi paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lagi. Let's move on to the next slide. Orang-orang nih Oke. loh di kamera. Ya gimana Kak Kanaya? Oke, ini ada video pendek. Teman-teman silahkan coba nonton dan dengarkan dan coba baca dari video pendek tersebut. Ini saya dapatkan dari TikTok dari salah satu WHV holder yang sudah di Australia. Dan dia kerja sebagai barista dan juga di kitchen. Oke, silahkan ditonton ya. Silahkan disimak baik-baik. Oke, teman-teman ada yang nggak dapat nggak dari apa? Mungkin videonya kecepatan atau gimana, ya kan? Nah, kita bahas. Aku sudah tulis nih. Satu AUD itu sekarang 10.500. Kita hitung aja 10.000 ya. Normal rate-nya itu $22 hingga $28 per jam. Untuk normal rate atau minimum wage-nya di Australia itu $23 per jam. Weekend rate itu $35 per jam. Artinya kalau teman-teman kerja di weekend, Sabtu dan Minggu, itu teman-teman dapat gaji lebih tinggi. Hampir 2 kali lipat, 1,5 kali lipat lebih gede daripada normal rate di weekdays. Oke, kalau di public holiday atau overtime rate, itu teman-teman bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat. Awalnya 28 jadi 56 atau 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya ada tanggal merah, misalnya Natal atau apa, Paskah segala macam, itu kan tanggal merah. Kalau tanggal merah, teman-teman masih bekerja, teman-teman akan mendapatkan 2 hingga 3 kali lipat gaji. Karena jarang banget ada orang yang mau bekerja di hari libur. Income dari abang tadi yang ada di video itu 6.000 hingga 6.500 per bulan. Artinya itu sekitar hampir 70 juta. Kalau kita di Indonesia, kita mau kerja seperti apa untuk mendapatkan gaji sebesar ini? Harus menjadi top manager, ya kan? Kita harus menjadi board director untuk mendapatkan income seperti ini. Atau punya bisnis yang jalannya sangat lancar, baru mendapatkan income sebesar ini. Bahkan di Pontianak saja untuk UMR-nya itu 2,7 juta. Fresh graduate. Kapan lagi seorang fresh graduate bisa punya income 60 hingga 70 juta per bulan? So, this is totally true. Kalau misalnya teman-teman memiliki kemampuan, punya skill, komunikasi yang baik dan segala macam, teman-teman punya bahasa Inggris yang bagus, teman-teman pasti akan striving di Australia. Bahasa Inggris bagus itu penting. Kenapa? Kita mau kita mau cari kerja, kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kita mau ngomong apa, ya kan? Jadi ada banyak sekali teman-teman yang berangkat ke Australia dengan English yang sangat 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 basic and cannot speak English. Mereka akhirnya kesusahan untuk mencari kerja. Kenapa? Karena skill komunikasi mereka terbatas. Sepintar apapun mereka, se sebagus apapun skill mereka di Indonesia, sepintar apapun mereka di Indonesia, tetapi kalau misalnya tidak bisa menggunakan bahasa di mana kita ingin bekerja, tempat di mana kita ingin bekerja, maka kita juga akan kesulitan. Saya memiliki satu teman, saya merupakan alumni dari exchange ke Singapura. Jadi kita tahu kalau misalnya kita ke Singapura, kita perlu berbicara bahasa Inggris. Semuanya waktu itu dari NUS, NTU, oke, kampus-kampus terbaik se-Asia, ada yang dari Harvard, kampus terbaik sedunia malah. Dan kebetulan saya bisa bahasa Inggris, saya bisa berbicara dengan mereka, dan saya bisa menyampaikan sebuah speech.
di panggung. Mereka yang tidak bisa bahasa Inggris ketika ke Singapura, akhirnya mereka tidak bisa bicara apapun dan tidak bisa bersosialisasi dan tidak mendapatkan kesempatan untuk networking. Sehingga perlu untuk berbicara bahasa Inggris yang baik dan benar. Perlu belajar dari sekarang. Persiapkanlah sebaik dan sematang-matang mungkin. Oke, next masih ada video singkat. Oke, teman-teman tadi sudah lihat ya, review dari salah satu pekerja di Australia. Kita anggaplah dia kerjanya 5 kali se seminggu. Oke, 3 juta dikali 5, 15. Oke, kali kali 3, 45 juta, 50 juta. It's really worth it. Dan ini benar-benar gitu, benar-benar terjadi. Mungkin ada banyak banget orang-orang yang bilang bahwa oke, cari kerja di Australia susah, cari kerja susah. Bahkan cari kerja di Indonesia aja susah. Dan kita expect cari kerja di Australia tidak susah itu rasanya tidak masuk akal. Oke? Jadi tidak ada yang mudah di dunia ini. Selama kita ingin maju, ketika kita ingin maju, ketika kita ingin berusaha itu pasti sulit. Tetapi hasilnya itu akan membuahkan hasil yang sangat baik. Dan sudah terbukti dengan orang-orang yang sudah pergi yang kami bantu itu mereka semuanya thriving dan akhirnya mereka bisa mendapatkan PR. Oke, ya, nah ini juga salah satu review dari konsumen yang aku bantu, namanya Agus Hamdani. Dia sekarang di South Kalgoorlie di Western Australia dekat Perth. Nah, dia salary-nya kalau teman-teman hitung itu sebulan bisa 60-an juta. Ini sudah dengan superannuation. Ini ini salary and wages, net pay per year 22 ribu. Lalu ini per month-nya 3.386 dan ini ada superannuation-nya juga 2.382. Dan dia ada dua jenis pekerjaan. Ada pekerjaan pertama, pekerjaan kedua. Nah, pekerjaan kedua ini net pay-nya 4.397. Ditambah dengan ini, wah, sudah 70-an juta. Jadi gede loh, gede banget. Dan dia bekerja sebagai electrician di Perth. Karena di Perth itu memang demand skills-nya, skills in demand-nya adalah electrician. Jadi, ya ini testimoni dari salah satu konsumen saya. Dan dia memang anaknya, dia itu dosen di Indonesia. Dia mantan dosen di Indonesia. Dan dia katanya gaji sebagai dosen di salah satu kampus ternama ya di Indonesia itu 18 juta hingga 20 juta. Dan akhirnya dia memutuskan untuk WHV. Kenapa? Karena dia merasa dengan workload yang dimiliki oleh seorang dosen itu yang tinggi banget working load-nya, dia merasa tidak worth it. Akhirnya dia coba WHV. Dan akhirnya sekarang dia sudah apply ke WHV tahun ketiga. Nah, gimana cara cari salary kalau misal teman-teman ingin menjadi salah satu pemilik profesi di Australia? Itu teman-teman silakan cari ke indeed.com atau indeed.com.au. Itu dia bisa, teman-teman bisa mencari
rata-rata gaji dari satu profesi, misalnya barista atau gaji kitchen assistant itu berapa? Per tahun, per hari, per jam, per minggu, per berapa jangka waktu itu bisa. Silakan teman-teman nanti coba cari indeed.com.au. Sekarang kita akan membahas satu topik yang menarik. Kerja kantoran di Australia apakah bisa? Jawabannya itu bisa, teman-teman. Oke? Saya punya beberapa teman yang kerja kantoran dan saya juga ada follow satu orang yang kerja kantoran di Australia, namanya Fanny. Saya kemarin baru lihat kontennya dia dan akhirnya saya memutuskan untuk bahas juga hari ini. Nah, ini sebenarnya ada bahasan tambahan. Kerja kantoran bisakah di Australia? Apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa, teman-teman. Tapi ya susah dan maksimal itu 6 bulan karena di WHV itu ada satu condition di mana must not work under the same company for more than 6 months. Artinya teman-teman tidak boleh bekerja dalam satu company selama lebih dari 6 bulan, maksimal 6 bulan net. Alright? Jadi teman-teman kerja kantoran bisa, tapi maksimal 6 bulan. Dan tidak semua jenis pekerjaan itu membuka kontrak selama 6 bulan saja. Rata-rata perusahaan itu pasti buka kontrak untuk 2 tahun minimal. Nah, tapi untuk buka kontrak selama 6 bulan, aku rasa itu memang agak sulit untuk menemukan perusahaan yang mau. Nah, si kakak ini, si Fanny ini, dia mendapatkan pekerjaan di Queensland. Dia awalnya di Melbourne, kerja di Melbourne sebagai barista dan segala macam. Akhirnya dia ke Queensland. Dia aplikasi pekerjaan sebagai accounting. Kenapa dia bisa? Karena dia punya pengalaman kerja di Indonesia sebagai accounting selama bertahun-tahun. Jadi dia sudah punya portofolio dan dia punya CV yang bagus. Dan dia punya prestasi-prestasi yang bisa dia lampirkan, yang dia tunjukkan kepada perusahaan-perusahaan. Oke. Number two, career is built over time. Jadi teman-teman bisa aja mendapatkan pekerjaan kantoran di Australia, tapi most likely bisa mendapatkan job role yang teman-teman inginkan jika sudah memiliki portofolio atau pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Misalnya saya seorang marketing manager atau saya merupakan marketing specialist, maka saya bisa saja mendapatkan pekerjaan di Australia sebagai marketing specialist jika saya tahu gimana caranya negosiasi, skill komunikasi, saya punya sertifikasi marketing, saya punya surat keterangan kerja selama 5 tahun di perusahaan tertentu, saya punya prestasi ini, itu, dan segala macam. Dan tentu bagi perusahaan yang melihat CV atau portofolio saya, dia akan consider saya untuk menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Dan siapa tahu kerja di perusahaan tersebut akan memberikan sponsor untuk teman-teman ke 482. Itu possible banget. Oke? Ketiga, CV dan pengalaman itu hanya determinan 50%. Determinan 50% lainnya adalah timing dan networking. Teman-teman, inilah pentingnya bahasa Inggris. CV dan pengalaman kerja itu 50%. CV dalam bahasa Inggris, pengalaman kerja juga ditulis dalam CV. 50%-nya adalah timing dan networking dan opportunity. Kalau teman-teman bisa networking dengan baik, maka teman-teman itu akan ahead in life. Karena kunci dari salah satu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik adalah networking di Australia. Build connections with founders, insider, dan headhunters. Jadi perlu bangun koneksi dengan agen-agen kerja, dengan founder-founder perusahaan, dan juga orang-orang dalam di perusahaan. Kunci sukses ada tiga. Pertama adalah kerja keras, kedua adalah konsisten, ketiga adalah orang dalam. Oke? Jadi orang dalam itu juga penting. Makanya teman-teman perlu networking yang bagus. Kita mau kerja di perusahaan A, perusahaan B, kalau ada orang dalamnya, siapa tahu lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan. That's why this is where English plays a big role in your life to determine whether or not you can get a job or do not get a job. Jadi timing dan networking sangat penting. Dan networking membutuhkan skill komunikasi, skill sosialisasi yang baik. Makanya bahasa Inggris yang baik itu penting. CV bagus dan profesional itu seperti apa? Ini adalah contoh CV saya, teman-teman silakan screenshot. Siapa tahu teman-teman juga bisa meniru format dari CV saya. Ini saya menggunakan Harvard Style. Ini merupakan format yang digunakan untuk tujuan akademik dan untuk tujuan pekerjaan profesional. Ini bisa dipakai untuk lamar kerja dan juga bisa dipakai untuk
lamar ke sekolah untuk daftar sekolah. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin cari tahu nih gimana sih cara bikin CV yang bagus atau tidak, gimana cara bikin CV yang benar, itu kita ada pelatihannya dan mungkin kita akan adakan di bulan ini ya, mungkin di akhir bulan. Nanti kita akan adakan. Jadi teman-teman silakan stay in touch dengan saya, dengan Nabila juga yang sudah share broadcast tentang informasi webinar ini. Nanti stay in touch aja, kita akan ada acara-acara menarik ke depannya yang tentunya akan membantu teman-teman semua dan terpenting adalah all for free, gratis. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial daftar SDWHV melalui website. Sebenarnya ini tinggal teman-teman screenshot aja, saya tidak akan terlalu jelaskan panjang lebar. Tapi yang pertama-tama adalah teman-teman harus buka whvimigrasi.go.id, lalu pilih tanggalnya mau kapan, lalu konfirmasi tanggal. Oke? Gimana, Mak? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kita ketika mengisi formulir itu ada batasan waktu selama 15 menit. Kalau teman-teman yang sudah pernah war di bulan Maret kemarin, itu kemarin websitenya down parah, error parah, sehingga waktu untuk isi formulirnya 7 jam. Tetapi walaupun 7 jam, buat ketik ini dan itu susah banget. Jadi semoga saja kita berdoa, semoga di bulan Juli atau Agustus nanti, ketika ada pembukaan SDWHV, itu semuanya sudah aman dan lancar. Jangan sampai seperti Maret lalu. Maret lalu itu parah banget. Beruntung buat teman-teman yang nggak ikut. Tapi beruntung juga buat Coach Steven yang ikutan war kemarin tapi dapat. Hoki banget. Oke, jadi ini ada data-data pribadi yang perlu teman-teman isi. Status mahasiswa apa, jenjang apa, ini isi semua. Jadi teman-teman sudah bisa bikin nih di dalam Word. Oke, nama mau isi apa nih? Terus ini isi apa, isi apa. Jadi teman-teman sudah ada gambar mau isi apa. Lalu ini ada ya tanggal diberikan paspor, tanggal habis berlaku paspor, alamat sesuai KTP dan bla 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 segala macam. Lalu ini ada isi skor IELTS. Kalau adanya PTI gimana? Maka tulis aja pakai skor PTI. Misalnya skornya 50 di PTI, tulis 50 di sini. Nah, terus ada nomor identitas kandidat itu tuh PTI Test Taker ID. Test Taker ID. Itu masukin ke sini. Deskripsi tujuan ke Australia ini juga tulis apa-apa segala macam. Misalnya, sejak saya kecil saya melihat Australia menjadi negara yang sangat bagus untuk didatangi. Saya punya mimpi untuk pergi ke Opera House dan jalan-jalan di Bondi Beach, Australia. Saya juga ingin pergi ke Melbourne, yaitu kota pendidikan di Australia, dan melihat-lihat kampus-kampus yang ada di sana. Saya juga ingin travel ke daerah-daerah Australia karena saya tahu bahwa Australia memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Nah, misalnya seperti itulah. Pandai-pandai teman-teman semua mengarang cerita. Oke, selanjutnya itu ada dokumen-dokumen yang perlu teman-teman semua lampirkan. Foto, KTP, SKCK, paspor, ijazah atau sertifikat pendidikan lainnya, IELTS atau PTE, surat keterangan bank, referensi bank, surat pernyataan keabsahan dokumen. Oke, teman-teman semua ini perlu lampirkan. Alright? Dan teman-teman perlu perhatikan ini untuk maksimal ukuran file di hampir semua file itu adalah 300 KB, kecuali di foto ini. Kalau di foto itu maksimal 1 MB. Ijazah juga maksimal 1 MB. Oke, perlu perhatikan. Dan minimal ukuran filenya itu 60 KB. Jadi tidak boleh kurang dari 60 KB untuk ukuran filenya. Jika sudah mendapatkan SDWHV dan jika sudah apply WHV-nya, maka teman-teman akan diminta untuk arrange a health examinations atau menjadwalkan medical check up. Nah, untuk medical check up, teman-teman bisa ambil di RS Premier Bintaro atau di satu lagi saya lupa namanya, Jatinegara atau RS Premier Surabaya atau juga bisa di Kucing. Kalau teman-teman di Pontianak atau Kalimantan Barat, teman-teman bisa ambil di Kucing di Malaysia, di RS Norma. Itu juga bisa. Pokoknya setiap RS yang memiliki kerjasama dengan imigrasi Australia itu bisa.
Lalu jika teman-teman sudah mengisi semua formulirnya dan juga sudah selesai melakukan medical check up, teman-teman akan statusnya menjadi finalize. Seperti ini. Statusnya finalize. Nih. Kalau sudah finalize berarti MCU-nya sudah selesai dan tinggal menunggu WHV-nya granted. Oke, sekarang ada isu terbaru yang menjadi concern, yaitu tiba-tiba para pengaju visa WHV itu tidak bisa mengajukan visa WHV-nya, padahal mereka sudah mendapatkan SDU WHV-nya. Dan ternyata, rupanya kuota dari WHV tahun 2023 hingga 2024 itu sudah habis dan akan diperbarui pada tanggal 1 Juli 2024. Nah, jika teman-teman sudah punya SDU sekarang, namun belum mengajukan visa, maka silahkan minta imigrasi perpanjang masa berlaku tiket SDU-nya agar bisa tetap digunakan untuk mengajukan WHV-nya nanti. Alright? PT test untuk WHV. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu tentang PTI, saya sangat rekomendasikan PTI. Kenapa? Karena PTI itu sangat cepat untuk skor processing time-nya. 4 jam setelah tes, itu sudah keluar hasilnya. Dan sertifikasi ini menggunakan komputer. Kalau misalnya di speaking, kalau misal teman-teman pernah ambil IELTS, speakingnya itu teman-teman sama bule, harus interview sama bule, dan itu akan membuat teman-teman grogi biasanya. Kalau di PTI, teman-teman nggak akan bicara dengan bule, bicaranya dengan komputer, oke? Jadi misalnya komputer ngomong, I have not eaten breakfast this morning, kita tinggal ulangi. Atau komputer ada menunjukkan satu teks, satu paragraf, kita tinggal baca. Segampang itu di speakingnya. Teman-teman buat yang belum pernah mencoba PTI, saya punya link untuk mencoba simulasinya gratis dari kita, fasilitas gratis. Silakan dicoba nanti. Nabila atau saya nanti akan kirim ke teman-teman semua. Minimal skor untuk PTI, untuk WHV itu minimal 30. Nah, 30 ini sangat-sangat gampang dicapai. Percayalah teman-teman. Kalau teman-teman sudah terekspos dengan bahasa Inggris dari kecil sampai sekarang, 30 itu sangat-sangat gampang didapatkan. Kita lanjut. Kenapa PTI dan kenapa daftarnya sama kami? Jadi kami bisa mendaftarkan PTI. Karena kredibilitas kami itu sangat-sangat tinggi. Kami merupakan distributor dan satu-satunya tempat pendaftaran resmi dari PTI Test dan telah diakui oleh PTI Center United Kingdom. Kalau ada masalah apa yang terjadi dengan peserta tes, pasti kami yang turun tangan. Oke? Hanya kami yang turun tangan dan bisa membantu teman-teman untuk mencoba mendapatkan tesnya ulang. Misalnya teman-teman ada kendala teknis, oh komputernya tiba-tiba mati, dan akhirnya tiba-tiba tes saya selesai. Lapor ke saya akan bantu bikin case reportnya kepada PT Center, dan PT Center akan mengurusi free retest buat teman-teman semua. Dan itu memungkinkan karena sudah banyak yang saya bantu dari dulu sampai sekarang. Kalau teman-teman semua merasa masih belum jago bahasa Inggrisnya atau masih perlu persiapan untuk PTI, kita memiliki kelas. Kita ada kelas yang 30 jam dan ada kelas 60 jam. Nah, kelas 30 jam ini harganya 7.250.000 dan juga sudah include dengan PTI test kalau yang 30 jam. Dan untuk bulan ini teman-teman, khusus di bulan Mei itu ada potongan sebesar 888.888. Sehingga diskonnya hampir 1 juta. Teman-teman silakan ambil, mau DP dulu juga nggak masalah. Oke? Nggak ambil juga nggak masalah. Terus ada yang 60 jam. Kalau 60 jam itu buat teman-teman yang masih basic banget. Misalnya teman-teman aim untuk dapatin 30. Tetapi pretest teman-teman simulasi gratisnya itu hanya 15. Maka saya akan sarankan buat teman-teman ambil yang 60 jam. Karena kita perlu melatih bahasa Inggris secara esensialnya dulu, esensinya. Kita perlu melatih fundamentalnya dulu, fondasinya harus diperkuat. Ibarat sebuah rumah, kalau nggak punya fondasi yang kuat, lama-lama rumahnya bisa roboh. Oke? Jadi kita perlu latih dari basic hingga advance. Dan teman-teman, rest assured, kita punya garansi. Kita punya garansi. Oke? Garansi pasti lulus skor PTI-nya untuk WHV. Tapi tentu ada kondisi, terms and condition yang teman-teman harus ikuti.
Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau teman-teman ambil kelas 30 jam, pretestnya 27 skornya, kita berikan garansi pasti lulus. Kalau nggak lulus gimana PTI-nya? Maka kita akan berikan kelas gratis. Kita akan berikan kelas tambahan secara gratis. Kalau teman-teman dapat skor 25 di pretest, dan teman-teman daftar 60 jam, teman-teman akan mendapatkan garansi pasti lulus. Kalau nggak lulus, kita akan berikan tambahan kelas gratis sampai teman-teman bisa mendapatkan skor yang diinginkan. Seperti salah satu peserta kita, Yulia Isidari, dia yang awalnya tes tanpa les itu cuma dapat 10. 10 artinya salah semua. Nilainya 0. Akhirnya dia mengikuti kelas kita selama 60 jam dan setelah kelas nilainya meningkat drastis menjadi 33. Kelemahan dia di speaking. Dia speakingnya meningkat dari 10 hingga 16. Tapi kita fokuskan ke kelebihan dia, yaitu di writing dan di reading. Readingnya dari 20 hingga 34, writingnya dari 14 menjadi 41. Jadi tutor kita sudah punya pengalaman internasional, sertifikasi luar negeri, dan sudah pernah tinggal di luar negeri semuanya. Bahkan sudah pernah mengajar di Australia, UK, Kanada, US, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Bahkan juga di Belgia. Dan kita tentunya akan memberikan servis tambahan, yaitu kalau teman-teman ambil kelas, kita akan bantu teman-teman untuk apply visa WHV-nya. Bukan SDU ya, visa WHV-nya. Kita akan berikan jasa gratis. Jasa pengajuan WHV itu dari 1 hingga 3 juta. Tapi kita akan gratiskan itu. Jadi teman-teman bisa hemat banyak. Teman-teman teman-teman tinggal bayar biaya visa WHV-nya aja sebesar 635 AUD. Ini testimoni dari beberapa teman-teman yang sudah mengajukan WHV bersama kita dan sudah pernah mengambil preparation bersama kita. Kelas PTI dan kelas IELTS. Seperti ada Mega, dia juga sudah lolos, sudah di Aussie. Sharon juga sudah di Aussie. Ini ada Fanny Florencia juga sudah di Aussie dan ada Cia yang sudah di Australia. Oke? Ini testimoni nih dari Coach Steven nih. Wah. Coach Steven sudah di Aussie nih sekarang nih. Ada Lydia juga dan Agustiana. Mereka semua sudah dapat visa WHV-nya. Oke. Ini Agustiana juga ada kasih tahu. Thank you Juan, kelas PT kemarin benar-benar ngebantu aku banget dalam nge-push semua skill aku. Dari yang benar gak tahu cara jawab soal-soal yang benar. Tapi pas di kelas kemarin diajarin tips and triknya untuk jawab yang benar gimana. Dan dikasih template juga untuk kita yang benar bingung cara jawab. Jadi itu kebantu banget. Oke. Seperti Lydia juga ada kasih tahu. Rekomen banget deh. Pokoknya mulai dari awal les dan tes PTI biaya lebih murah dari yang lain. Dibantu sampai visa granted oleh BP. Pokoknya luar biasa. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ingin bergabung dengan mereka supaya WHV-nya bisa lolos, silakan kontak saya dan saya akan pastikan teman-teman WHV-nya pasti lolos. Kita juga punya komunitas, yaitu ada WHV Australia Indonesia, sekarang sudah ada 28 member, 28.000 member, dan juga ada komunitas di mana kita sering membagikan informasi pekerjaan yang ada di Australia, yaitu Make Your First Dollar in Australia. Oke, kita punya layanan banyak banget. Ada terjemahan dokumen, ada ujian kompetisi bahasa Inggris, dan juga ada pelatihan. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, raise hand atau buka mikrofonnya dan kameranya. Thank you, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Halo, selamat pagi. Pagi. Mas, saya mau bertanya. Ya, boleh silakan langsung Halo, Halo. saya Abdul Majid dari Banten mau bertanya mengenai PTI. Saya kan masih basic. Apakah bisa untuk ambil kurs PTI? Oke. Apakah Iya. Bang Juan sudah mendengar pertanyaannya? Ya. Nabila tolong di unmute ya karena suaramu agak berisik. Oke. Oke. Kak siapa tadi? Kak Abdul. Majid. Iya, Oke, Abdul Kak Majid. Majid. Oke, Kak Majid. Jadi begini Kak Majid, kalau misalnya masih basic, itu sebenarnya Hmm. sebenarnya ya, saya tidak bisa menilai apakah Kak
Majid itu masih basic atau tidak. Karena beberapa orang pernah datang ke saya, bilangnya saya masih basic. Tapi ketika pretest, PT-nya dapat 50. Itu sudah tidak basic, itu sudah intermediate. Nah, jadi saran saya Kak Majid, saya mau Kak Majid kerjain pretest dari kami dulu, simulasi dari kami yang gratis. Kak Majid kerjakan, dan saya ingin tahu skor Kak Majid itu dapat berapa. Kalau misalnya sudah memungkinkan buat ambil langsung tes, itu kita akan langsung rekomendasi. Tetapi kalau misalnya nilai Kak Majid masih di bawah rata-rata, maka kita akan menyarankan untuk kursus terlebih dahulu. Agar buat agar supaya Kak Majid bisa saving time dan saving cost. Karena kalau misalnya nilai kita masih 20, kita paksakan buat ambil tes nih, ya kan? Maka akan Hmm. beresiko kita gagal tes. Dan kalau gagal tes, kita perlu daftar tes ulang. Baik, baik, baik. Nah, oke. Kak Majid, tadi ini ada lihat nomor saya ya di slide ya. Nanti coba di save nomor saya dan di chat saja nomor Ya, saya. baik, baik. Yang mana Kak nomornya Kak? Saya chat di ini ya, di sini. 08 12 Oh ya, 56 91 1945. Itu nomor saya. baik, baik Kak. Oke, Kak Majid. Terima kasih Kak ya. Ya, sama-sama. Sepertinya di kolom komentar juga ada banyak pertanyaan. Saya akan bacakan satu-satu dan saya jawab satu-satu ya. Baik, baik. Ini dari Kak Riris dulu Bang Kak Juan. Riris ya. Oke. Gimana kalau pas kita di Aussie, usia kita udah lewat dari 30 tahun. Apakah kita masih bisa ajukan WHV untuk kedua kalinya lagi, Kak? Oke, Masih boleh. masih bisa Kak Riris, masih bisa. Jadi begini Kak Riris. Oke. Misalnya Kak Riris sekarang usianya 30 tahun pas. Ya kan? 30 tahun pas. Let's say 1 tahun ke depan, itu Kak Riris baru 31 tahun. Oke? Dan Kak Riris sekarang, itu hari pertama Kak Riris berada di Australia. Jawabannya masih bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan Kak Riris kerja langsung ke regional, langsung ambil pekerjaan yang available atau eligible untuk second dan third year WHV. Dan langsung ambil kerjanya selama 9 bulan. Kak Riris harus mengumpulkan payslip selama 9 bulan di Australia. Ketika sudah ada 9 bulan payslipnya, langsung ajukan second year dan third year WHV. Dengan begitu, Kak Riris langsung bisa mendapatkan 3 tahun visa. Dan visa second year dan third year-nya baru akan berlaku ketika WHV tahun pertamanya sudah selesai, WHV tahun keduanya sudah selesai. Jadi jawabannya bisa. Apakah sudah terjawab, Kak Riris? Jawabannya dari pertanyaannya dari Kak Riris. Oh, sudah ya. Oke. Kita berganti pertanyaan ke TVY. Kak siapa nih? Halo, izin bertanya jika sudah dapat SDU WHV, change visa WHV graded-nya berapa persen ya? Boleh dijawab mungkin Bang Juan? Kalau sudah ada SDWHV, maka chance untuk mendapatkan, saya stop share dulu ya, biar lebih enak. Oke. Jika sudah ada SDWHV-nya, maka chance untuk mendapatkan visa WHV itu 90%. Oke? 90%. Kenapa 90%? Kenapa tidak 100%? Karena ada chance 10% gagal. Yaitu dari apa? Pertama, dari medical check up. Kalau teman-teman medical check up dan teman-teman memiliki penyakit menular yang dianggap oleh imigrasi itu membahayakan, maka teman-teman bisa ditolak. Kedua, adalah mutasi rekening. Kalau teman-teman memiliki mutasi rekening yang tidak relevan atau yang tidak baik, tidak sehat, dan si imigrasi meminta mutasi rekening teman-teman, dan akhirnya mereka cek, itu tidak bagus, menurut mereka tidak bagus, maka teman-teman juga bisa ditolak. Hanya 2 faktor itu. Oke, terima Halo. kasih Bang Juan. Sekarang boleh ke Kak Juli. Mungkin boleh dijawab. Halo, Ya, kedengaran. Pak Juan. Saya mau nanya, itu PT-nya itu kan yang ada itu di luar kota aja kan, nggak ada di Medan kan? Iya, nggak ada di Medan. Jadinya kalau yang di Medan gimana? Kalau di Medan berarti harus ambil IELTS. Oh, Ya.
Harus tetap ambil Hanya IELTS. begini Kak Juli. Saya ada sedikit ngobrol dengan PT Center. Kita juga pengen buka di Medan sama di Bali. Karena Medan sama Bali Ah, juga banyak yang pengen WHV. Jadi siapa tahu in the near future Medan juga bisa buka. oh, soalnya gini, kan tadi kan ada promo. Memang kalau untuk IELTS biayanya sangat besar. Karena saya Mhm. juga udah pernah cari tahu sekitar Medan itu sekitar 15 juta. Untuk IELTS. Iya, karena itu Pak, saya kan paling basic. Saya ngambilnya paling basic. Itu sekitar 15 jutaan. Jadi ya makanya dari situ saya juga agak takut ngambilnya. Situ Mhm. saya ambil basicnya ya belajar bahasa Inggris sendiri dulu, jangan belajar sampai tes gitu. Oke, oke. Kalau Noted, tadi noted. PTE kan tadi pakai komputer. Mungkin kalau pakai komputer kan masih bisa gitu, masih nggak terkejut kali badan ini. Benar Kalau Kak Juli. IELTS dia memang teman saya langsung sama orang ya orang-orang rambut merah, orang-orang Inggris gitu. Dia speaknya pun pakai orang Inggris. Jadi dia nampak kali kalau kita terbantah-bantahnya gitu. Terima kasih. Ya, that's why PT lebih enak memang, lebih efektif lah bagi mereka yang memang masih basic dan mereka untuk mengejar Iya, WHV. iya. Itu kalau Semoga kayak gitu, semoga semoga di Medan ada segera ya. iya, Kita sudah lobby dan kita sudah minta mereka juga buka di Medan dan di Bali. Jadi Bali. semoga segera ada. Oh, jadi kalau PTI ini ada membantu kita untuk cari kerja di Australia atau tidak ya? Untuk PT-nya dia nggak akan bantu CC cari kerja. Tapi kalau Oh, misal dari BP dari kami, kita mm-mm. memberikan informasi saja. Oke, Oh, Kak Juli silakan mau apply kemana aja berdasarkan informasi kami itu terserah. Tapi kita memberikan oh, informasi pekerjaan yang ada, lowongan pekerjaan yang ada kita berikan ke Cak Juli. Cak Juli silakan lampirkan saja. Cak Juli silakan lamar. Kalau misalnya oh, butuh kalau misalnya butuh bantuan untuk bikin CV, untuk bikin apa kita bisa bantu. oh, Kojuan boleh nggak kita kan ada tadi kan ada dibilang ada komunitasnya ya. Iya, ada. Boleh nggak saya dimasukkan di komunitasnya? Boleh Cak Juli nanti chat aku aja, nanti aku kirimkan linknya ya. Oke, thank you. Oke, thank you juga. Oke, terima kasih Kak Juli dan Bang John atas jawabannya. Apakah ada lagi yang open mic mungkin bisa didahulukan? Ada yang mau open mic lagi? Sekaligus konsultasi sama expertnya. Belum? Misi Kak, saya mau coba Oh, oke. mau bertanya. Dengan Kak siapa ini? Richard, Richard Putra ya? Oh iya, baik boleh. ya. Silakan. Saya ingin bertanya Kak, kalau misalnya nih kan mutasi rekeningnya itu dalam 3 bulan terakhir itu tidak ada, masih kayak netral gitu loh, masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tapi eh, pas mau untuk pencetakan mutasi rekening itu baru terdapat total persyaratan lah, istilahnya buat persyaratan dari pengajuan eh, visanya itu apakah bakal diterima atau ada kemungkinan buat ditolak? Terima kasih. Ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Saya juga punya teman di mana dia baru punya 50-an juta ketika mau mengajukan WHV dan diterima. Tapi ada juga salah satu kasus orang Bali, dia punya rekening itu cuma berapa ratus ribu, tiba-tiba 50-an juta, tapi dia ditolak. Jadi itu semua tergantung keputusan dari imigrasi. Kalau dia misalnya menilai dokumennya kakak, oh oke, ini orangnya sepertinya valid, legit, dan dia punya latar belakang yang baik, maka kemungkinan besar bisa diterima. Tapi kalau misalnya tidak meyakinkan dokumennya dan mutasi rekeningnya juga tidak meyakinkan, maka kemungkinan ditolak. Tapi saran saya, karena kita tidak bisa menebak-nebak ya, lebih baik Kak Richard itu persiapkan dulu rekeningnya dari sekarang pelan-pelan masukin sampai stack up ke 50-an juta. Kak Richard ada ambil kelas kita ya? Iya Kak, betul. Ya, Iya Kak Pak. Richard ini salah satu peserta kelas kita di PT Preparation. Nah, Kak Richard ini nanti kita akan bantu ajukan WHV-nya juga. Kita berikan jasa gratis juga. Jadi kita akan berikan Baik Pak, terima rekomendasi kasih.
Kita akan berikan rekomendasi ke Kak Richard. Nanti saya akan PC dan saya akan bimbing lebih lanjut mengenai hal ini. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, Kak Richard. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang open mic dulu mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Kalau belum ada, oke saya bacakan dari Kak Safrizal. Oke, salam Kajuan, saya Rizal. Izin bertanya, saya umur 29 tahun, telah bekerja di perusahaan fast food hampir 11 tahun. Nah, kedepannya misalkan untuk apply kerja di sana dengan basic di satu perusahaan, apakah bisa jadi nilai tambah untuk saat apply? Thanks Kak Juan. Apakah bisa dipahami Bang Juan? Mungkin Oke, nggak, oke, Kak Juan? oke, oke, sip. Oke. Kak Rizal, pendidikan terakhirnya apa Kak Rizal? Ikan terakhirnya mungkin boleh open mic yang Kak Safrizal. Kak Rizal kan sekarang 29 tahun, tapi pendidikan terakhirnya apa Kak Rizal, kalau boleh tahu? Sarjana satu. Oke, masih bisa. Masih bisa Kak Rizal. Jadi dari sekarang sudah bisa persiapkan. Karena umur 29 saya rasa ideal untuk mengejar tahun ketiga ke WHV-nya. Tidak terlalu, Kak Rizal perlu agak buru-buru sih. Jadi saran saya bisa dari sekarang persiapkan. Kak Rizal masih punya banyak chance untuk war SD WHV, tapi dari sekarang sudah persiapkan semua dokumen. Masih sangat memungkinkan buat Kak Rizal bekerja di Australia dan pengalaman Kak Rizal itu akan sangat membantu Kak Rizal untuk daftar WHV. Karena portofolionya sudah jelas. Namun ada satu skill yang perlu Kak Rizal asah lagi, yaitu speaking in English. Komunikasi, sosialisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika nanti Kak Rizal mau mencari pekerjaan, tentu Kak Rizal perlu melampirkan semua lamaran dalam bahasa Inggris. Dan kalau misalnya ada wawancara dari si employer, Kak Rizal juga harus bisa menjawab dan meyakinkan si employer. Maka perlu ada kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni bagi Kak Rizal supaya Kak Rizal bisa networking dan mendapatkan pekerjaan di Australia. Kak Rizal sudah eligible nih. Kak Rizal tinggal kumpulin semua dokumen aja yang tadi sudah saya jelaskan di presentasi saya sebelumnya. Oke, apakah sudah terjawab Kak Safrizal? Sudah? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh raise hand untuk yang open mic. Halo, Kak Olivia, boleh silakan. Sudah open mic-nya? Saya mau nanya soal surat referensi bank yang sebelumnya sudah dijelasin. Berarti misalnya kalau saya mau UAR di bulan Juli, berarti dari sekarang saya udah boleh masukin saldo 50 juta atau lebih baik nyicil-nyicil gitu. Tapi nyicilnya tuh lebih baiknya tuh berapa-berapa sih? Thank you. Oke, thank you. Ya, sekarang sudah bisa nyicil, Kak Olivia. Jadi Cak Olivia, sekarang nyicilnya mungkin bisa seminggu 5 juta, 5 juta, 5 juta, sampai stack up ke 50-an juta. Dia tuh nggak harus 3 bulan terakhir 50 juta semua, nggak harus. Tapi pelan-pelan sampai 50-an juta. Nah itu akan dianggap lebih stabil dan lebih sehat. Dan harus ada keluar masuk. Oh misalnya ada masuk 5 juta nih, keluar ada 1 juta. Masuk lagi berapa? 4 juta, keluarnya 500 ribu. Masuk lagi 3 juta, keluar 1 juta. Sampai stack up dia ke 50-an juta. Jadi perlu agak repot untuk setor dan tarik uang ke bank. Namun ya ini penting, ini merupakan step yang penting juga. Halo, Halo, halo. Iya. ah, Kak Juan, saya mau nanya, berarti kalau RK-nya itu nggak harus saldonya itu tercatat untuk setiap bulannya itu 50 juta, nggak seperti itu ya? Berarti Ya, dia nggak itu begitu. dia itu seperti kita menabung ya? RK-nya Ya, itu seperti tercatat itu seperti seperti menabung, seperti menabung. menabung. Oh, oke Karena oke, dia, thank you. karena begini, di persyaratan itu dia tidak ada meminta saldo 5.000 AUD selama 3 bulan terakhir, tapi dia hanya Hmm. meminta mutasi rekening 3 bulan terakhir. Yang menunjukkan Hmm. bahwa setidaknya ada saldo 5 ribuan AUD dan menunjukkan bahwa secara finansial kita punya kapasitas
untuk tinggal atau punya modal at least selama 1 hingga 2 bulan di Australia. Di Australia. Karena kan perlu ada Oh, starting starting fund kan. Kita nggak mungkin langsung datang ke Australia, langsung langsung kerja nih, nggak ngapa-ngapain dulu langsung kerja tiba-tiba. Itu less likely. oh, Mungkin kita perlu beberapa hari untuk cari kerja atau seminggu untuk cari kerja oh. baru dapat kerja kan. Makanya kita perlu ada modal yang perlu kita kasih lihat ke imigrasi bahwa kayak ini kita punya uangnya loh. Nanti ini uang menjadi bekal saya untuk at least sebulan tinggal dulu di Aussie untuk cari kerja sampai saya dapat kerja. Seperti itu. Oh, Kak Johan, saya boleh nanya, itu kalau S2V itu kan kita harusnya 50 juta itu kan. Berarti sebelum kita terbang itu uang itu udah bisa dicairkan atau sesudah kita terbang sampai Australia baru itu uang itu bisa ditarik kembali gitu? Atau Selama visa sudah granted, uangnya sudah bisa dipakai. berarti kalau kita udah dapat surat S2 No, WAV-nya no, no, udah no, no. oke. Ketika sudah ada visa WHV-nya. Ketika sudah Oh, granted WHV-nya. berarti kalau kita udah ada visa WFH, berarti kita udah bisa terbang ke Australia, baru uang itu bisa dicairkan ya. Iya, nggak harus di sana dulu. Ketika WHV sudah ada, mau langsung pakai juga nggak masalah. Karena dia nggak akan minta dokumen apa-apa lagi. Oh, granted itu artinya S2 surat S2-nya gitu ya? Atau No, gimana? no, no, no. Granted itu artinya visanya sudah ada. Visanya sudah Oh, ada. Kan ada dua nih, ada SD WHV, surat dari imigrasi, sama ada WHV. SD WHV dari pemerintah sudah ada, setelah sudah ada kita ajukan WHV. WHV sudah granted, kita sudah bisa pakai uangnya. oh, oke oke oke. Thank you, thank you. Alright. Oke, apakah Kak Olivia dan Kak Juli sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya, Kak. Oke, makasih ya. Kita lanjut ke yang chat Lanjut saja, di Nabila. Sepertinya masih banyak yang di Oke chat. tuh. Tapi ada yang dari tadi sudah raise hand nih. Namanya Kak Adip Bagas. Mungkin boleh yang raise hand. Mau open mic? Boleh? Ya, mohon izin Kak, mau nanya ini Kak. Silakan. Ya jadi mau nanya ini kan kalau misalnya kita dapat kayak kemarin SD WHV-nya di 4 Maret itu kita misalnya udah granted visanya, maksudnya itu kita harus ke Aussie-nya SDU-nya. apa? Iya, misalnya udah dapat SDU-nya nih. Itu kita emang harus cepet-cepetin granted kan visanya atau karena yang saya dengar itu bisa setahun tuh aman dulu. Jadi bisa misalnya selesaikan kontrak dulu di perusahaan pas kita kerja di sini atau gimana itu, Kak? Nggak harus buru-buru sih. Ada punya sama itu di bulan Juli. Di bulan terakhir penutupan kuotanya itu di bulan Juni. Misalnya Juli 2023 hingga Juni 2024. Maka kalau misalnya kakak dapat SDWHV-nya di bulan Agustus 2023, berlakunya itu sampai di bulan Juni 2024. Kalau misalnya sudah lewat dari masa berlaku, maka tidak bisa diajukan lagi WHV-nya. Kalau misalnya mau selesai kontrak dulu tuh setahun, maka di bulan sebelum bulan Juni lah atau di bulan Mei lah, Kak Adip bisa sudah ajukan WHV-nya. Jadi nggak perlu buru-buru. Dia memang punya masa berlaku, tapi perlu diperhatikan masa berlakunya sampai kapan. Kalau sudah dekat sampai expired, maka sudah bisa ajukan WHV-nya. Seperti itu. Terus kalau ke Aussie-nya itu berarti habis granted visa WHV-nya ini baru bisa kapan aja gitu. Nggak harus, kan tutup kuota nih bulan Juni nih, Kak. Harus sebelum tutup kuota atau gimana gitu? Bebas, bebas. Dia punya masa tinggal selama di Indonesia selama 1 tahun. Jadi selama Kak Adip tidak lewat setahun dari masa granted, itu nggak masalah. Oh, begitu ya, Kak. Iya, Makasih, Kak, udah terjawab pertanyaannya. oke, Oke, terima sama-sama. kasih Kak Adip. Selanjutnya yang di chat
ada dari Kak Asher Yonatan. Untuk jobnya, apakah kita harus cari di Indonesia dulu atau pas udah di Australia? Terus rekap lagi ya sama Kak Fatur. Apakah ada untuk simulasi tesnya, Kak? Nah, untuk yang Kak Fatur ini mungkin saya bisa bantu jawab juga. Nanti boleh chat ke nomor yang tadi, Minsa, atau ke nomornya Bang Juan. Nanti tuh ada pretest yang bisa dikerjakan. Nanti kalian boleh tanya langsung ke Bang Juannya. Nah, untuk Kak Asher nih, Bang Juan, untuk jobnya apakah kita harus cari di Indonesia dulu atau pas sudah ada di Australia? Oke, aku langsung jawab ya. Jadi untuk job itu bebas. Kalau misalnya bisa dapat dari Indonesia, maka itu hoki banget sih. Kita nggak perlu cost living, living cost atau apapun di Australia. Namun, biasanya kalau misalnya kita kan kirim by email ya, kirim lamaran ke by email ke employer. Kalau employernya sudah ada respon dan meminta wawancara dan sudah lolos, maka Kak Aser diwajibkan untuk segera biasanya untuk bekerja. Oh, misalnya apply-nya di bulan Mei. Aku butuh kamu di bulan Juni nih, di tanggal 1. Berarti tanggal 1 sudah harus ada di Australia. Atau sebelum tanggal 1 sudah ada di Australia untuk bekerja, untuk siap untuk bekerja. Jadi jawabannya itu bebas Kak Asher. Namun saran saya, kalau misalnya sudah ada tabungan, maka langsung ke Australia aja. Supaya Kak Asher bisa lebih agresif untuk lamar kerjanya. Bisa dari email, dan juga bisa langsung door to door. Jadi balance. Jadi fleksibel, tergantung dari kondisi Kak Asher. Kalau misalnya Kak Asher merasa, aduh, sepertinya kalau mau tinggal dulu di Australia agak berat deh. Berarti nggak masalah. Mau setahun di Indonesia juga masa berlaku visaku nggak akan berkurang kok, ya kan? Jadi dari Indonesia aja. Jadi tergantung preferensi masing-masing. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Desi. Wah, mantap ini pertanyaannya. Ada 3. Yang pertama itu bagaimana sih caranya mengetahui kalau tempat kerja tersebut bisa sebagai pengajuan second year untuk WHV. Terus yang kedua, apakah sertifikat yang benar-benar dibutuhkan untuk bekerja di tambang? Misalnya hanya ingin kerja jadi cleaner saja. Nah, terus yang ketiga, maaf untuk pertanyaan ketiga, saya out of topic. Kalau misal pengajuan visa studentnya gagal, berarti harus menunggu tahun depan lagi untuk pengajuan atau bagaimana? Terima kasih. Mana gelas aku biar? Oke, halo Kak Desi. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya langsung jawab. Itu gimana cara mengetahuinya? Itu kita perlu cari kode pos. Nah, kode pos itu postal code bahasa Inggrisnya. Postal code itu akan ada di list di IMI Home Affairs. Itu silakan nanti tinggal dicari atau minta saya carinya. Saya bisa bantu juga. Itu ada list. Kode pos mana saja yang available untuk second year dan third year. Jenis pekerjaan apa saja yang available untuk second dan third year. Biasanya itu imigrasi ada mengirimkan sebuah redaksi di update di imi.home affairs-nya. Nah, nanti saya bisa kirimkan ke Kak Desi untuk list apa saja pekerjaan dan list di mana saja tempat bekerja yang available untuk second dan third year. Tapi hampir semua tempat yang dia agak pelosok itu semuanya available untuk second dan third year. Kalau saran itu, kalau saran saya Kak Desi bisa ke Trafalgar di Victoria. Itu silakan Kak Desi lamar sebagai mid factory worker atau bisa ke Tamworth. Ke Tamworth juga mid factory worker. Nah, bedanya kalau di Trafalgar itu pabrik daging sapi, kalau di Tamworth itu pabrik daging ayam. Nah, bisa pilih salah satunya. Di pabrik itu juga lumayan gede, bisa 30 hingga $33 per jam. Karena saya punya konsumen yang ada di sana. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah sertifikat yang benar-benar dibutuhkan untuk kerja di bidang tambang? Misalnya ingin kerja jadi cleaner saja, apakah bisa? Kalau jadi cleaner nggak perlu sertifikat apa-apa kok. Kecuali tambang dan konstruksi. Kalau konstruksi, Kak Desi perlu white card. Nah, konstruksi itu lagi prospektif dan available untuk second dan third year WHV. Terutama di Perth. Karena sedang lagi banyak pembangunan. Sertifikat, kalau misalnya Kak Desi punya sertifikat cleaner, maka lampirkan saja. Kalau misalnya nggak ada, nggak masalah. Bilang aja saya bisa melakukan apapun, saya
Saya merupakan pekerja keras dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan benar. Lalu ketiga, kalau pengajuan visa student atau WHV-nya gagal, harus tunggu tahun depan atau pengajuan lagi atau bagaimana? Tinggal ajukan ulang dan perbaiki dokumen apa yang membuat Kak Desi ditolak. Misalnya, oh ternyata masalahnya adalah di background, tidak melampirkan surat keterangan kerja atau tidak melampirkan bukti sumber keuangan, maka tinggal lampirkan saja di pengajuan selanjutnya. Oke, Oke, sudah. apakah sudah terjawab ya Kak Desi? Terima kasih Bang Jiwan jawabannya atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Anastasia Wulan sama Kak siapa ini? Selby Angelia. Yang Kak Anastasia dulu ya. Oh, ini mungkin aku bisa bantu juga. Di mana sumber informasi lowongan pekerjaan? Nah, di Best Partner Education kita punya grupnya. Nanti mungkin boleh chat ke Bapak Juan. Nanti dikirimkan linknya. Di sana tuh banyak banget informasi tentang lowongan pekerjaan, bahkan tentang kayak sewa apartemen atau apapun itu yang akomodasi kalian di sana. Nah, terus yang pertanyaan keduanya, apa resiko yang perlu diantisipasi selama bekerja di Australia? Kemudian bagaimana proses untuk mencari tempat tinggal? Oh, tadi prosesnya mungkin udah kejelasan juga ya, tapi mungkin mau ditambahkan Bang Jian, boleh? Oke, untuk satu, pertama sumber informasi itu ada banyak banget website-website seperti Seek dan Indeed. Tetapi kalau misalnya Kak Anastasia mau mendapatkan informasi yang lebih valid itu adalah harus dengan jalur networking yang sudah saya jelaskan tadi di presentasi. Networking dengan headhunters, dengan insider, dan juga oleh founder-founder perusahaan yang ada di Australia. Itu penting banget. That's why perlu punya bahasa Inggris yang mumpuni dan skill komunikasi, skill sosialisasi yang bagus. Dan you have to be persuasive. You have to show up yourself. Like you need to sell yourself. Jual kemampuan diri gitu loh. And then second one, what are the risk? Risiko yang harus diantisipasi kalau misalnya kita kerja yang pabrik itu adalah ya pasti ada banyak alat-alat yang berbahaya sehingga bisa jadi ada kecelakaan kerja atau kita kemungkinan terluka di saat kita bekerja. That is why ke Anastasia itu perlu untuk mengajukan asuransi kerja atau OVHC, Overseas Visitor Health Cover. Nah, dari Best Partner, dari kami, kita bisa mengajukan asuransi untuk Anastasia. Dan biasanya kalau lewat kami, asuransinya bisa lebih murah. Kita akan berikan pilihan seperti Bupa atau NIB atau Medibank. Itu kita bisa ajukan asuransi untuk ke Anastasia. Dan yang ketiga, bagaimana proses untuk mencari tempat tinggal itu gampang banget. Kak Anastasia tinggal join ke grupnya kita. Kita ada bursa akomodasi dan Kak Anastasia bisa temukan informasi akomodasi di grup tersebut. Karena isi dari grup tersebut adalah semua orang-orang yang sudah di Australia dan mereka mempromosikan akomodasi-akomodasi yang bisa Kak Anastasia coba untuk tinggali. Lalu untuk Kak Shelby, apakah Best Partner bisa bantu bikin white card atau tidak? Itu jawabannya bisa. Kita punya jasanya, nanti silakan Kak Shelby hubungi saya lewat chat. Kebetulan Kak Shelby ini juga merupakan salah satu peserta kursus kita. Kak Shelby mengambil kursus IELTS di Best Partner. Oke Kak Suryati, noted. Saya akan kirimkan. Nanti tolong chat saya akan kirimkan. Oke. Mungkin Kak, selanjutnya pertanyaan dari Kak Mita. Kak, maaf mau tanya tadi ketinggalan SKCK untuk SDWHV itu berlakunya berapa bulan ya, Kak? Saya sudah buat di bulan Maret kemarin. Kak, untuk apply SDU WHV di next batch, apakah perlu perpanjang SKCK atau buat yang baru atau yang lama bisa dipakai? SKCK itu berlaku, Kak Mita, SKCK itu berlaku 6 bulan ya. Jadi kalau buat di Maret, itu berarti sekarang sudah April, Mei, Juni, Juli, Masih bisa Agustus, ya? September. Berarti September baru September. baru selesai itunya SKCK-nya. Berarti nggak perlu bikin lah. Kalau Juli dia buka SDWAV berarti belum perlu bikin. Belum perlu bikin ulang. Tapi Kak Mita perlu make sure bahwa itu setingkat Polda, bukan setingkat Polsek atau Polresta. Harus Polda atau Polri. Lalu dari Kak Michelle nih, Kak Michelle ada tanya juga. Saya mau tanya buat MCU, sesudah apply SDU, itu granted
halo Kak Juan, saya mau tanya buat medical check up itu sesudah apply SDWHV atau sudah granted ya Kak? Coba juga buat tanda itu harus betul. Oke, jadi untuk medical check up itu setelah kita mengajukan visa. Setelah kita mengajukan visa, nanti imigrasi akan minta kita MCU. Setelah MCU, baru kita bisa tahu kita granted atau tidak. Setelah 1 hingga 2 hari setelah medical check up. Setelah MCU baru kita bisa tahu kita bisa granted atau tidak. Jadi MCU bisa sebelum apply visa, bisa juga setelah apply visa. Oke? Lalu translate dokumen itu pas apply SDWHV itu belum diperlukan. S Translate dokumen itu diperlukan ketika kita mengajukan WHV-nya. Ada 5 yang perlu ditranslate. Ijazah, KTP, KK, akte, sama transkrip nilai. Ada 5 ini. Lalu ada dari Kak Suryati, mau tanya misalkan SDWHV Open 1 Agustus, SKCK expired 2 Agustus, apakah masih bisa dipakai? Masih bisa, nggak masalah, masih bisa. Lalu dari Kak Asher masih ada tanya lagi nih, Kak, kalau misalkan saya sudah 30 tahun dan saya mengajukan visa secondary WHV di Australia bisa tidak? Masih bisa, selama belum 31 masih bisa. Bisa tidak saya ambil sertifikat skill secara online sebelum ke Australia? Bisa banget. Jawabannya bisa banget, selama itu diakui oleh Australia. Lalu ada dari Kak Suryati. Kalau saya tidak ikut pelatihan bahasa Inggris, apakah saya tidak bisa join grup? Masih bisa kok, nggak masalah. Itu open buat everyone. Oke, semua yang dari comment section sudah saya jawab. Masih ada yang mau tanya kah? Yang dari Zoom meeting? Silakan, dipersilakan. Atau Kita ada masih yang punya terlewat 4 menit. mungkin? Ada yang terlewat? Mungkin boleh dikasih tahu kalau ada yang terlewat pertanyaannya. Ada yang mau open mic juga boleh. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, kita sudah record meeting ini dan nanti kita akan upload ke YouTube. Sehingga teman-teman bisa nonton ulang kalau misalnya ada kelupaan sesuatu atau kurang mencatat tadi. Nanti YouTube-nya akan dibagikan sama Kak Nabila dan nanti kita juga akan berikan sertifikat dan kita berikan link untuk ke YouTube-nya. Ya, benar sekali Bapak Juan. Atau mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh Sudah? ya, satu lagi Kak Nabila. Iya. Boleh unmute dulu ya. Ko Steven masih ada di sini nggak, Ko Steven? Sudah nggak Ko Halo kok, Steven ya? ada apa? Oh ada Ko Steven. Nah, boleh nih Ko Steven gimana? Mungkin boleh Mau ngomong berikan apa nih? testimoni. Bingung aku nih. Gimana kok? Sekarang sudah di Hah? Australia. Udah ada. Ini tanggal 13 mau ke ini, ke Bordertown, Oke, lanjut kerja di sudah. sana. Oh sudah dapat kerja. Sudah lah. Oke, berarti tanggal 13 tinggal berangkat ke sana dan langsung mulai kerja ya. Tanggal 20 mulainya mungkin. Oh, tanggal 20 mulai. Oke, berarti Soalnya dia kan sudah mesti, dapat kontraknya. sudah. Dia kan mesti medical check up ulang sama vaksin ulang dia tuh. Oke. Hmm, Lalu nanti sebelum masuk kerjanya pabrik. kerja di bidang apa, Ko Steven? Pabrik daging dia tuh. Masih belum detailnya sih. Oh, pabrik daging. Pabrik daging. Ah, Oke. soalnya dia Wah. kan bisa untuk perpanjangan visa kan. Iya, bisa itu available buat second year. Jadi nanti Itu kalau nanti, Ko Steven sudah 3 bulan berarti sudah bisa apply tuh yang second year tuh. itulah. Nanti pasti cek BP lagi. Ya, gampang lah Minta kita BP bisa satu bantu lagi dari semua. awal. Soalnya aku Jadi dari mungkin nol kan tak tahu apa-apa juga kan. ya. Hmm. Jadi mungkin Ko Steven bisa cerita nih gimana peran BP dalam bantu Ko Steven dari awal sampai akhir. Kalau cerita sih memang dari awalnya memang BP yang bantuin semua. Soalnya memang nggak tahu apa-apa kan. Dari pertama kali ketemu Kojuan kan aku nggak tahu apa-apa. Betul betul. Pokoknya ikut sarannya sih pokok ikutkan BP sama Kojuan bilang apa ikut ya semua lah. Soalnya buktinya Oke. udah ada kan. Aku udah sampai Ya. di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran Ko Steven ini, dia sudah pergi ke Aussie dan dia grantednya barengan dengan pacarnya. Wah, asik ya. Ada di sini nih. Oh, ada CDA juga. Ada. Sama-sama kami. Halo kok. Oh, halo CDA. Hmm. Makanya Selamat ya. ikutkan saran BP sama Kojuan udah amanah semua pasti. Iya, kebetulan Ko Di, Steven dan pacarnya hmm. kemarin ikuti kelas PTI dari kita dan kita juga kemarin bantu pengajuan WHV-nya.
Pokok semua ikutkan sarannya, semua pasti aman lah. Pokok Oke, kalau udah oke. ikut BP, semua pasti aman. Wah, mantap nih Nggak perlu promosinya. ragu kalau ini. Nggak perlu ragu ya. Thank you Coach Steven. Thank you Oke, banget. ya Kak Johan. Sehat-sehat terus ya, kabarin terus Ya, ya. Kita keep in touch. boleh, tenang ya. Ya, ya. Oke, oke. Oke. Dari Ada Kak Anastasia nih, ada pertanyaan. sama Kak Kalia Indah. Kalau baru semester 5 yang diupload pada bagian sertifikat pendidikan itu apa, Kak? Kemudian dari Itu Kak nanti, Anastasia, oke. bagaimana strategi biar bisa dapat slot SDWHP? Oke. Dari Kak Friska, itu nanti Kak Friska perlu lampirkan pertama KTM, Kartu Tanda Mahasiswa. Terus kedua harus ada transkrip nilai setiap semester dari semester 1 hingga semester 5. Lalu ketiga adalah KHS, yaitu Surat Keterangan Mahasiswa Aktif. Perlu ada ya, sudah ditandatangani sama dilegalisir oleh kampus. Terus gimana strategi biar bisa dapat slot SDWHV? Biar dapat, Kak Anastasia perlu gercep, perlu sangat-sangat cepat. Pertama-tama, Kak Anastasia perlu siapin satu folder, di mana folder tersebut khusus untuk War SDWHV. Oke? Isi folder tersebut adalah semua dokumen yang akan Kak Anastasia upload untuk SDWHV. Terus kedua, di folder tersebut, Kak Anastasia juga harus ada satu file, di mana file tersebut adalah file Word Microsoft Word. Nah, Microsoft Word-nya itu Kak Anastasia tulis biodata dari Kak Anastasia tersebut. Biodatanya tulis namanya siapa, lalu tadi tanggal lahirnya kapan dan segala macam. Jadi ketika nanti pembukaan SDWHV, Kak Anastasia sudah tahu mau tulis apa, sama deskripsi tujuan WHV itu apa, itu juga perlu ditulis di Word-nya. Oke, jadi semuanya itu sudah harus prepared. Jangan sampai ketika pembukaan SDWHV, begitu pembukaan, begitu juga Kak Anastasia baru siapin semuanya. Itu jangan. Jadi siapin dari jauh-jauh hari. Dan perlu make sure Kak Anastasia punya network yang stabil. Dan kalau bisa, siapin 3 hingga 5 device buat war. Jangan cuma satu device. Siapin 3 sampai 5. Jadi login dengan email berbeda tapi dengan identitas yang sama. Karena ada chance untuk error. Kita nggak pernah tahu, kita hanya antisipasi saja. Ya, aku rasa sudah cukup sih dari semua Oke. pertanyaan ini. Terima kasih banyak Bapak Juan untuk jawabannya yang sangat amat dalam sekali ini. Nanti untuk lebih lanjutnya boleh konsultasi langsung aja melalui chat, boleh tanya-tanya ke Bapak Juan atau juga ke konsultan-konsultan lainnya seperti Kak Weni ataupun Samudra. Oke, apa sudah terjawab semua ya? Sudah absen semua? Kalau sudah absen semua, nanti akan dikirimkan sertifikat, juga akan mendapatkan informasi event-event gratis selanjutnya, yang mana mungkin bisa membantu teman-teman dalam persiapan WHV. Jadi kan persiapannya tadi kalau kata Bang John itu perlu persiapan yang sangat amat matang. Jadi teman-teman mungkin boleh persiapkan diri yang sedari sedini mungkin gitu. Oke, sudah semua. Saya tutup event kali ini. Mohon maaf, terima kasih sudah menunggu. Untuk tes PTI-nya bisa dapat di mana ya, Mungkin Kak? kita bisa foto bareng dulu ya. Kita akan selanjutnya akan foto bersama. Mungkin boleh teman-teman buka open cam semuanya. Bang, bang. Mungkin tangannya bisa begini. Ini bisa dua arti, bisa arti sarang he, bisa arti cuan. Oke. Ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sarme. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Seru banget hari ini. Jangan lupa juga ikutin Instagram Best Factor Education, juga Bansa Foundation untuk dapetin informasi-informasi yang lebih banyak lagi. Sampai ketemu di event selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang. Bye-bye. Thank you ya semuanya. Thank you so much. Terima kasih teman-teman.